Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahmatinya. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Mana kabarnya? Saya semua kan? Pak. Hadir, Pak. Boy Kasea. Hadir, Pak. Dedi Saputra. Hadir, Pak. Fahri. Yan. Hadir, Pak. M. Rasid. Putra Bayu. Hadir, Pak. Kemudian si Rahmat Hidayat. Sabda. Saya. Rafa.
saja. Ya, ya. Perawat berkala. Perawat berkala itu apa? Seperti ya, seperti. Ya, selanjutnya adalah perawat sesuai dengan SOP. Kalau SOP, standar operasi. apa? Standar operasional. Jadi sekarang yang mau pakai sama kalian, apa yang kalian pahami, apa yang kalian tahu tentang sepeda motor atau sistem hidrolik di sepeda motor? Apa? Apa? Bayu? Sistem hidrolik. Apa boy? Itu ya bagus. Itu bagian dari sistem rem. Kalau di sistem rem kan ada sistem rem Tromol. mekanik dan hidrolik. Yang pertama, apa yang kalian pahami tentang sistem hidrolik? Apa? Hidrolik. Apa? Perbedaannya? Contohnya apa? Hidrolik pakai minyak rem, Pak. Pakai minyak rem, fluida. Biasanya kita apa namanya? Kita bilang fluida. Hidrolik. Terus Tromol. ini pakai tuas, Pak. Pakai tuas, pakai penggerak melalui besi atau Terus penggerak. itu kalau kita lihat ya ada bagus saya bilang bahwasanya kalau hidrolik itu menggunakan minyak. Contoh kalau di sepeda motor itu rem cakram. Kita nggak usah jauh-jauh, rem cakram. Rem cakram di sepeda motor menggunakan sistem hidrolik. Kalau di mobil itu banyak rata-rata menggunakan sistem hidrolik. Tapi kita itu menggunakan sistem hidroliknya pada rem cakram. Rata-rata yang menggunakan rem tromol itu menggunakan mekanik. Kenapa lebih dipilih sistem cakram dibandingkan dengan tromol? Efektif. Sistem hidrolik ini itulah yang diterapkan sistem hidrolik di sepeda motor. Kita lanjut, ini rem hidrolik atau kita bilang rem cakram. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem mekanik yang diterapkan di sepeda motor adalah rem tromol. Nanti kita bahas mengenai ya sama kalian ini pasti yang menggunakan sepeda motor pasti menggunakan rem cakram ya kan? Diterapkan di bagian depan atau bagian belakang? Depan. Sekarang ada beberapa zaman rem cakram juga diterapkan di Belakang. belakang komponen. Kita lihat keterangannya. Rem hidrolik adalah sistem pengereman yang menggunakan tekan minyak rem. Ya, minyak rem kita bilang itu fluida, cairan rem. Untuk mendorong piston mengendalikan kendaraan rem. Rem hidrolik merupakan komponen penting dalam sepeda motor yang berperan dalam menjaga keamanan dan kendaraan. Makanya di sini kan berperan dalam menjaga keamanan dan kinerja kendaraan. Dan bayangkan sepeda motor tanpa rem, makanya blok, jut, los, ya kan? Makanya ini rem sangat dibutuhkan di sepeda motor. Selanjutnya, catat bila ada yang dianggap perlu ya, Nak, ya.
Ini diterapkan di hukum Pascal, ya, hukum Pascal. Jadi setiap benda dari kalau misal ditekan dengan tekanan sama maka akan menghasilkan tekanan yang sama. Makanya diterapkan pada hidrolik itu hukum Pascal. Kaliper sekarang. Kaliper itu komponennya di mana? Letaknya. Kaliper di ringan cakram. Ya, benar kata saya. Itu untuk membuat tekanan hidrolik menjadi energi gerak tekanan. Kemudian piston. Menekan. Piston ada dua kan? Satu, buka. Ada yang dua, empat. Yang dua ada yang empat. Kalau rata-rata di sepeda motor yang dua adalah Dua. ya. Bawah. Kemudian di dorongan piston di handle juga. Piston berfungsi untuk menekan plat kampas rem. Plat kampas rem. Sehingga kampas rem bisa menyempit cakram secara merata. Sistem rem ini mengandalkan gaya gesek, ya. Untuk menghambat laju kendaraan itu menggunakan gaya gesek. Gesek antara kalau di cakram adalah gesekan antara piringnya dengan kampas rem. Kemudian ada cakram. Cakram atau disk berfungsi sebagai media yang akan bergesekan dengan kampas rem agar putaran roda dapat dipisah. Komponen ini menempel pada velg. Tahu velg? Ring tahu ring? Itu ring sama velg sama ya. Cuma kalau velg itu biasanya lebih kaku dan lebih dingin. Kalau dia ring itu sama juga dengan jari-jari. Itu kita lintah ya. Kemudian piston seal. Komponen yang berfungsi menarik piston ke tempat semula setelah melakukan pengereman. Apa fungsi seal piston pada rem hidrolik? Apa fungsi seal piston pada rem hidrolik di motor lainnya? Mencegah terjadinya kebocoran. Ya, untuk menarik dan juga tidak terjadi Kebocoran. Ya. Nipple drain. Tahu nipple? Nipple ini untuk membuang darah. Pertanyaannya sekarang apa ya? Kalau dari sistem rem hidrolik di dalamnya ada udara, ya, di dalamnya ada udara, apa yang akan terjadi? Selip. Belum. Selip. Ketika di Kayak hilang tekanan. ketika di bagian pertama rasa itu hilang terus ya itu kan dia kalau dia kalau ada angin ya kan ada angin ketika di pencet tekan ya itu pertama dapat tetapi ketika nanti sudah kena tidak los dia maka itu bisa rem itu tanpa sedikit lagi tanpa kerja jadi makanya angin di dalam itu harus dibuang dengan cara gimana di handle kan
buka. Jadi Kendori buka. maka nanti anginnya keluar dengan kendori. Dengan cairan dan tidak maksudnya rem. Dikencangkan, dipompa lagi. Nah, apa? Tahan. Ya kan? Baru Buka lagi. dibuka lagi. Sampailah yang dikeluarkan itu angin selesai habis. Tapi satu ingat, satu hal yang ingat. Minyak rem atau tidak tadi jangan kosong. Jangan kosong. Kalau kosong, ulang lagi lah. Masuk angin lagi. Oke, ya caranya. Kemudian brake pad adalah kampas rem yang merupakan komponen inilah yang sering diganti. Brake pad ini kita bilang ya karena ada gaya geseknya jangan dia lebih keras dibandingkan dengan apa tadi dampaknya disnya. Kalau brake padnya lebih keras dibandingkan dengan dampaknya, maka nanti yang diganti bukan padnya, dampaknya. Masalah ya gaya gesek. Makanya yang harus dibuat brake itu yang agak lebih lembut. Jadi ketika ada gesekan dia yang kalah dan itu yang diganti. Kemudian selanjutnya adalah yaitu selang hidrolik. Selang hidrolik ini adalah media pengantar minyak menggunakan cakram. Selang ini tidak boleh bocor karena akan mempengaruhi kinerja pengereman. Pengereman. Kemudian yang ke-8 adalah breaker caliper. Berfungsi sebagai pengikat atau pegangan kaliper rem agar tidak bergerak. Yang ke-9 adalah disc brake oil reservoir. Ini adalah komponen tabung penyimpanan cairan fluida cadangan atau minyak rem. Fluida cadangan fluida itu maksudnya rem. Kalau fluida itu bahasanya umum bisa digunakan untuk sistem hidrolik baik itu nanti hidrolik eskavator, hidrolik untuk di mobil itu cairan. Ini dia bagian depan ya. Buat pahami kalian. Miring. Ini fork bagian dari sistem suspensi. Wheel release lever. Disc brake, disc brake rotor. Kemudian ini ada master cylinder piston, selang rem depan, kabel rem belakang, equalizer, handle rem kiri. Oh, ini di dalam gambar ini itu yang kemarin kita bilang, Bapak bilang, ini adalah sistem rem CBS. Kalau kemarin CBS bukan ABS. Kalau ABS kemarin yang diberitakan Pak Rizal ya. ABS anti-lock brake system itu. Ini CBS. Kombi brake system. Kombi brake system. Kombi brake system itu kenapa di sini kan yang di kiri kan? Di kiri. Ini misalkan di sepeda motor di ketika rem ditekan dua-dua bekerja. Itulah kombi. Kombi brake. Yang di depan menggunakan sistem hidrolik, yang di belakang menggunakan sistem hidrolik. Tuh, kombi brake CBS. Ya. Ini dia nama apanya? Equalizer ini juga punya satu tidak equalizernya. Jadi ketika ditarik, rem cakramnya itu depan bekerja dengan menggunakan sistem hidrolik. Yang belakang karena dia bagian rem tromol, dia menggunakan dengan sistem mekanik.
itulah dia sistem GPS ya. Berarti enggak. Ini cara kerja rem hidrolik. Proses kerja dimulai pada saat Anda menginjak rem. Ya, pada saat itu tekanan hidrolik pada master silinder muncul. Dalam master silinder terdapat rem yang akan ditekan. Tekanan tersebut nantinya akan disalurkan ke aktuator rem atau kaliper rem. Aktuator tahu? Tahu nggak aktuator? Aktuator itu sebenarnya kayak eksekutor aksi terakhir. Ya, ya aktuator rem. Aktuator itu bagian akhir dari sistem remnya. Itu bagian nanti kalau dia rem terakhir kan, legisnya itu dia. Oke. Gangguan yang terjadi pada rem dasar. Pertama adalah ini tadi ada udara palsu di dalam sistem hidrolik. Ya, ada kebocoran pada sistem hidrolik. Kampas rem, cakram, rem kotor. Ini sering. Seal piston, kaliper aus. Ya, seal piston, kaliper aus. Seal piston silinder utama aus. Kampas rem, cakram, rem aus. Kaliper kotor. Kaliper tidak bergeser dengan baik. Alurnya rem tersumbat. Bisa nggak alurnya rem tersumbat? Bisa. Cakram rem bengkok. Piston kaliper menyangkut. Piston silinder utama menyangkut. Silinder udara kotor. Dan ender rem bengkok. Ini gangguan-gangguannya. Yang kedua, ender rem terasa keras. Kalau yang pertama tadi ini ender rem terasa lemah. Ya, makanya di sini tadi yang apa? Yang ada udara palsu. Itu ketika ender rem lemah, ya kan? Kemudian ender rem terasa keras. Ya, terasa keras. Ini adalah sistem rem tersumbat. Kalau kaliper yang menyangkut, kaliper tidak bergeser. Kalau remnya rem tersumbat, sistem kaliper aus, sistem silinder utama yang menyangkut dan ender rem bengkok. Kalau rem menyangkut ini adalah rem kotor, kampas remnya, kampas rem aus, berubah bentuk, kaliper tidak bergeser dengan baik. Ini rem cakram terkunci. Cakram tidak digunakan dalam waktu lama. Cakram diparkirkan dalam waktu lama sampai berbulan-bulan, bisa saja cakramnya itu tidak bekerja dengan baik, terkunci ya. Piringan cakram oleng, jadi dia terkunci karena dia tergesek, oleng nggak bisa dia. Piston kaliper berkarat, as sleeping motor. Ini kalau dia terkunci. Oke. Sebelumnya ini ada video, tapi sebelum video Bapak sudah dibagi kelompok kan? Ini ada lembaga kerja LKPD, ya LKPD. Nanti jadi dari LKPD ini Jawab. Relax na semua.
kehausan. Ketika bilang ganti ada yang perlu dipertanyakan mengenai controlling dari yang menjelaskan. Jangan pertanyaan yang kita jawab ini kan cuma pertanyaan. Selain dari yang biasa seperti ini, ada yang perlu dipertanyakan mengenai controlling. kayak boy. Apa tadi? Tadi ada? Apa boy? Tadi kayak gitu loh. Ini apa nih? Kenapa dia bisa tak tinggal tadi? ABS. ABS kan? ABS. Parah. Otomatis ABS ini kan dia Apa terjadi? yang Banyak rencana. kenapa? Kenapa? Banyak diterapkan di mobil. Kalau mobil dalam ABS, namanya anti-lock brake system. Dia ditambah perangkat elektronik, ya, perangkat elektronik yang bisa bekerja tanpa menggunakan gerakan manusia lagi. Kenapa? Karena sistem ABS ketika kita rem, kalipernya langsung menunjuk sendirinya. Padahal tangan kita dalam keadaan jadi yang kuat di kita paku, rasa kuatnya di dalam apa kan kita gerak. Tapi kalipernya bisa menunjuknya. Itulah dia ada tambahan alat tambahan elektronik. Sehingga yang menunjuk ini otomatis mengantisipasi terjadinya slip, jatuh, atau paku. Karena itu ada jadi ya kan jatuh sering jatuh. Itu kenapa? Dia sudah sepelek, pejet tiba-tiba terus jatuh. Karena kalau menggunakan ABS dalam keadaan belok, dia kena tunjuk, dia langsung slip. Ban itu tak mati dia, terikat, terkunci. Nah, sehingga kalau dia pakai ABS dia rem dan sendirinya, walaupun tangan kita tidak gerakan. Bisa kita buat ABS tidak motor kita manual, tapi gunakan tangan sendiri itu kan, tangan kita yang kita gerakan juga. Itu ABS manual ya kan. Kalau TBS, itu tadi yang penjelasan TBS itu komputer masih manual dengan hidrolik. Jadi kalau kita tekan pasti otomatis sepeda motor kita kalau kita tekan. Kalau kita dalam berkendaraan kalau terkejut, mana sempat lagi kita berpikir otak dengan Langsung rem, Pak. bisa langsung tangan kita gini, ya kan? Tapi kita udah terkejut, otomatis tangan kita langsung yang rem dulu, klik jatuh. Jadi lebih bagus ABS ya, bukannya dia nggak mau paku juga mau apa nggak mau mengunci, namanya anti lock ya, namanya adalah anti lock, anti terkunci enggak. Ada lagi pertanyaan apa? Nah, apa saya ngapain kalau berjalan jauh kalau berjalan jauh kelas. Sebenarnya kalau kita lihat, kalau dalam perjalanan jauh, kita lihat dulunya ya. Kita lihat dari sebelum-sebelumnya, story-nya. Tadi kita bahas tadi ada pertama tadi, ya.
bisa. Cuman pada perjalanan jauh, karena kan otomatis kan kita udah jalan duluan kan, udah kita cek kan, apa itu dalam perjalanan. Nah, kalau punya rem tersumbat, silipisor kalau tahu sistem utama mengangkut rem bengkok. Tapi kalau dalam perjalanan jauh, pokoknya cek dulu. Karena kalau dalam perjalanan jauh, kalau itu kan karena sepeda motor itu ketika kita mesinnya itu rata-rata mesinnya dihidupkan gitu kan, supaya terjadi getaran. Getaran itu kan diambil kan getaran aja gitu. Karena getaran itu punya itu cepat turun gitu. Ya, cepat mengalir. Kalau di mobil memang harus dibias karena ada bagian pompa. Pompanya adalah pompa netnya. Jadi kalau di handle-nya tadi terasa itu ya bisa aja karena kalipernya itu nggak bekerja dengan bagus. Karena kalau kita lihat dalam perjalanan jauh banyak penyebab. Ya, dalam perjalanan jauh banyak penyebab. Dari lubang, masuk lubang, kalipernya gerak sedikit nyangkut, masuk becek, ada pasir, itu udah seks. Itu juga makanya banyak penyebab. Kalau seperti itu analisisnya, kalau yang depan ini kita lihat dari sistem remnya, inilah dia sistem kaliper menyangkut, kaliper tidak bergeser dengan baik, salah punya rem tersumbat, itu yang paling banyak terjadi di tersumbat. Ya, oke, ada lagi? Tidak ada? Baik, kita lanjutkan ke video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Jangan terpesona dengan bapak ini ya, tapi terpesona dengan LKPD-nya. Kembali lagi dengan kita, semoga para sobat semua yang mengikuti belajar hari ini. Para sobat semua, pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang pemeliharaan sistem yang meliputi komponen sistem rem saklar dan komponen sistem rem roller. Mana pada pelajaran kali ini artinya kita akan mempraktekkan tentang prosedur pengukuran, prosedur pemeriksaan atau pengecekan pada sistem rem saklar maupun rem roller. Gimana? Anda sudah siap? Mari kita mulai belajar. Para sobat semua, sebelum nantinya kita melakukan proses pemeliharaan sistem, kita siapkan dulu media dan peralatan. Untuk media yang akan kita gunakan pada pelajaran hari ini, kita akan menggunakan satu unit sepeda motor Depo ini. Untuk peralatan yang digunakan dalam proses pemeliharaan sistem rem adalah rem dan obeng jenis, kunci rem, kunci T, kunci baru bintang, palu plastik, rem dealer, mistar baja, jangka sorong, jangka kaki dalam, daya
indikator dan attachment, offset micrometer, gauge atau passing, ukur pedoman reparasi, dan oli can. Menempatkan kendaraan pada posisi standar utama. Mengukur jarak bebas beda rembulan. Memeriksa keausan kanvas lem. Melepas rangkaian komponen roda belakang dan brake panel. Dan mengukur ketebalan dasar. Melepas rail indikator dan attachment, kemudian memasang bolt poros roda. Memasang brake caliper yang FT.
melibatkan semua kelas atlet pada tempat sekolah. Ini adalah kita mengenai ini. Oke, itu Bapak sekali kita. Jadi nanti Bapak sekali putar lagi dan kerjakan itu rekap ininya. Rekap ininya ya. Nah, kamar mandi. Jadi ini sekarang waktu 9.47. Jadi Bapak kasih waktu sekitar 10 atau 15 menit untuk mengerjakan rekap ini. Ya, jangan apa ya. Nanti Bapak putar lagi nanti ya videonya ya. Putar sekali lagi ya, putar sekali lagi. Sit.
Ini yang kita bahas kemarin mengenai yang mana ya namanya? Kunci. Menyiapkan kunci-kunci lah. Kalau satu dua, menyiapkan kunci-kunci. Iya, dalam video dijelaskan bahwa Jangan apa kalau yang dia pakai kan ancol itu kan namanya was rem itu yang asli puas itu rasanya kata puas buatnya itu luas ini kompor isinya pak ini luasnya ini tapi ancornya ancor beberapa luas tadi ya pak ini pasang ancornya kampas rem kan kedua kampas rem kan ancor ini puas rem kan puas rem yang bergerak itu puas remnya ya. Jadi sebelum menggunakan mikroplaner kita harus mengkalibrasi itu untuk melepaskan supaya kalibrasi nol. Kalibrasi
Kalau dalam perlombaan bionika itu dia harus dikalibrasi, kalau kalibrasi tidak pasti kalah kalau dalam lomba bionika. Bagaimana cara mengukur dalam menarik ya? Kenapa dijelaskan juga alasannya ya? Menempatkan alat praktek ke tempat semula. Kenapa? Karena agar sesuai SOP-nya, Pak. SOP itu merupakan dilihat menjadi attitude peserta atau siswa, bagaimana dia kepribadiannya bisa dilihat dari situ. Nah, kenapa? Ketika dia sedang mengerjakan, dia bersikap, dia berbalik, itu rapi, berarti dia memang kebiasaannya. Jadi kalau misalkan ada siswa yang harus kerja nggak dilihat mukanya dibuka letakkan situ semuanya. Itu kalau dalam pemilihan
perlu pendinginan kan gitu kan. Kalau kita bilang makan ya udah makannya ya Udah minum itu, Pak. perlu dia mandi ya karena mandi kenapa bukan mandi di apa kalau kulitnya diganti maka menyebabkan panas. Kalau lagi apa buangan knalpotnya bila tutup maka dia tidak bakal bisa hidup tak gitu ya kan makanya dia mawar. Jadi kesimpulannya apa yang bisa kita ambil bersama dari sistem rem hidrolik untuk pertama temuan yang kedua ini. Mari kita pertama kita menarik apa bisa kita ambil kita petik kesimpulan dari rem hidrolik. Pentingnya merawat sepeda motor, Pak. Pentingnya merawat rem. Pentingnya merawat Rem. rem. Oh, dia bagian untuk pemeliharaan. Apa dia? Kesimpulan yang bisa kita ambil? Sistem hidrolik. Apa? Sistem rem ini apa? Segala sampai ini. Semuanya tentang perawatan ya. Kita agak pilih, tapi manfaatnya sangat pilih. Banyak dari yang berbicara tentang rem bisa katanya. Ya kan? Bisa masuk gigi satu, ya kan? Plus kan. Satu aja dia. Aja. Bagus. Berganti baru. Untuk selanjutnya kita ini kemarin mekanik, sekarang hidrolik. Besok pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai suspensi depan ya. Atau kalau memang kita suspensi depan kita lanjut dengan praktek di bengkel. Praktek di bengkel mohon depannya nanti menggunakan baju praktek ya. Jangan menggunakan baju. Waduh. Oke, sampai di sini aja materi pelajaran hari ini. Bayu, ada kira-kira harapan Bayu? Harapan untuk pertemuan kita selanjutnya apa? Apa? Belum kita tutup. Banyak praktek, Pak. Oh, Boy bilang banyak praktek. Kemarin kita sudah praktek mengenai Pengereman. mekanik. Sudah, Pak. Membuka ban itu ada tekniknya ya. Iya, Pak. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya kita pakai yang materi sekarang dan kemarin itu memakai mekanik itu yang sudah ada itu pakai 75 ya. Nanti harapan kita itu bahwa
Sadaqallahu